Seorang tentara Israel dengan tega melemparkan granat ke dalam masjid di tepi barat saat azan berkumandang. Mirisnya, seusai granat meledak di dalam masjid tersebut, tentara Israel itu dengan santai tertawa dan menjauh dari masjid. Dilansir dari tribunmedan.com, detik-detik tentara Israel melemparkan granat ke dalam masjid itu beredar di media sosial pada Jumat 17 November. Dalam video yang beredar, tentara Israel itu sengaja meminta rekannya untuk merekam aksi kejinya. Kemudian ia berlari kecil menghampiri masjid yang tengah mengumandangkan azan. Setelah melemparkan granat, suara ledakan dan kilatan cahaya pun tampak dari dalam masjid tersebut. Tentara Israel itu pun tertawa saat menjauhi masjid. Sementara itu, seusai granat meledak, suara azan sudah tidak terdengar lagi dari dalam masjid tersebut. Kantor berita Palestina Wafa menyebut kejadian itu terjadi pada Jumat 17 November 2023 malam saat masuk waktu sholat Isya. Kejadian itu berlokasi di Desa Budrus, Provinsi Ramallah, di tepi barat yang dijajah oleh Israel. Sniper Hamas kembali beraksi dan berhasil melumpuhkan puluhan tentara Israel. Dari jarak jauh, sniper Hamas membombardir tentara Israel hingga tak berkutik dan tewas mengenaskan di utara Gaza. Sniper Hamas berhasil melumpuhkan dan menjadikan Gaza sebagai kuburan massal bagi puluhan tentara Israel. Detik-detik menegangkan tersebut terekam dalam video dan beredar di media sosial pada Jumat 17 November. Dalam rekaman, sniper Hamas tampak beraksi memberikan rentetan tembakan ke posisi tentara Israel dari jarak jauh. Dalam pertempuran tersebut, para pejuang Hamas mengklaim bahwa pasukannya juga menggunakan roket RPG, senjata kecil, dan juga laras panjang. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Hamas menerbitkan rekaman kerja kelompok sabotasenya terhadap personil IDF di daerah pemukiman di utara Gaza. Unit-unit Palestina ini secara aktif menggunakan peluncur granat RPG-7B serta senjata kecil dan juga penembak jitu. Kelompok bergerak beroperasi terutama dari penyergapan memanfaatkan keuntungan dari bangunan padat. Serangan dari pasukan Hamas itu pun tampak akurat mengenai IDF dan sukses melumpuhkan puluhan tentara. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Have a message for Benjamin Netanyahu and the Israeli government. Setelah 1 bulan lebih konflik Israel-Hamas berlangsung di Gaza, kelompok peretas dunia atau hacker Anonymous Global akhirnya turun tangan. Hacker tersebut mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera menghentikan genosida. Dilansir dari Daily Express US pada Sabtu 18 November, ancaman tersebut disampaikan melalui sebuah video. Video tersebut menampilkan seseorang bertopeng yang menyebutkan identitasnya sebagai Anonymous Global. Setelah itu ia langsung menyebutkan nama Netanyahu dan mengungkapkan kemarahannya atas perang di Gaza. Ia mendesak Netanyahu untuk segera menghentikan perang. Dalam video tersebut, hacker itu juga mengecam warga Israel yang dianggap berdiam diri ketika pemerintahannya membantai warga Gaza. Hacker tersebut mengakhiri pesannya dengan catatan harapan dan dukungan untuk Palestina. Ia juga menekankan bahwa hacker global memiliki jumlah yang sangat banyak dan mereka siap membela warga Palestina terutama Gaza. Hacker tersebut juga bersumpah akan melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel. Greetings, citizens of the world. We are Anonymous Global, and we have a message for Benjamin Netanyahu and the Israeli government. Our vigilant eyes have been watching the atrocities committed against Palestinians in Gaza under your leadership. The ongoing bombardment has resulted in unimaginable devastation,
with thousands of innocent lives lost, including over 4,000 children and many more injured and displaced. As an international community, we are outraged by these actions. We call upon you, Benjamin Netanyahu, and your government to cease these senseless attacks on Gaza immediately. To the people of Israel, we urge you to demand accountability from your leaders and to speak out against this senseless bloodshed. Your voices have the power to bring about positive change and save countless lives. Do not sit idly by as your government commits atrocities in your name. Rise up and join us in our call for justice and peace. Finally, to the Palestinian people, know that you are not alone in this struggle. Anonymous stands with you, and together we will fight against the tyranny and oppression that you face daily. Stay strong and resilient. The world is watching. Dalam beberapa waktu belakangan, serangan Israel selalu gagal mengenai sasaran. Pada Kamis lalu, 8 rudal IDF yang menargetkan gudang senjata Hizbullah berhasil digagalkan Suriah. Lalu hari ini serangan drone canggih Israel juga digagalkan lagi oleh Hizbullah Lebanon di selatan negara. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan perlawanan Islam Lebanon pada Sabtu 18 November. Mereka mengklaim telah menembak jatuh pesawat tak berawak serbaguna Hermes 450. Hal itu tercatat sebagai kegagalan Israel untuk kesekian kalinya. Terlebih pada Kamis lalu, 8 rudal IDF juga gagal menghantam gudang senjata Hizbullah di Lebanon. Namun di sisi lain, rezim Zionis juga mengklaim pada Sabtu pagi bahwa mereka berhasil menghalau serangan rudal permukaan dari Lebanon Selatan. Diketahui sebagai balasan kekejaman Zionis di Gaza, Hizbullah juga meluncurkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Serangan Hizbullah itu bahkan diklaim menimbulkan ketakutan dan membuat puluhan ribu Zionis pindah dari perbatasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Pasukan Israel semakin brutal menyerang di wilayah Gaza. Bahkan pada Sabtu 18 November, pasukan Israel tega mendebak dokter dan para perawat dari rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Mereka ditodong senjata hingga tak bisa berkutik. Dilansir dari Jordan News, hal itu diungkapkan oleh Dr. Munir Al-Burs, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu 18 November. Pasalnya salah satu tenaga medis juga ditahan untuk memberikan ancaman. Oleh karena itu, tenaga medis di rumah sakit Al-Shifa tidak bisa berkutik. 450 pasien dan ribuan pengungsi juga terpaksa pindah ke selatan. Menurutnya, para pasien dievakuasi menggunakan kursi roda dan juga tempat tidur dengan dibantu oleh PBB. Namun saat ini 5 dokter masih bertahan di rumah sakit tersebut untuk merawat sekira 150 pasien, di mana sebagian pasien tersebut merupakan anak-anak. Aksi nekat dilakukan oleh 5 dokter di rumah sakit Al-Shifa. Mereka nekat bertahan di rumah sakit meski ditodong senjata oleh tentara Israel dan dipaksa pindah ke selatan. Dilansir dari Jordan News, hal itu diungkapkan oleh Dr. Munir Al-Burs, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu 18 November. Pasalnya tentara Israel memaksa tenaga medis untuk mengosongkan rumah sakit tersebut. Padahal para tenaga medis enggan meninggalkan pasien yang masih membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, pasukan pertahanan Israel menahan seorang tenaga medis dan menodongkan senjata untuk memberikan ancaman. Sehingga para tenaga medis terpaksa mengibarkan bendera putih dan bergerak dalam satu barisan.
Sebanyak 450 pasien dan ribuan pengungsi juga turut dievakuasi ke selatan dengan bantuan PBB. Namun 5 dokter termasuk direktur rumah sakit tersebut nekat bertahan di rumah sakit Al-Shifa. Mereka bersikukuh untuk merawat 150 pasien yang masih ada di rumah sakit tersebut, yang mana diantaranya merupakan anak-anak. Yaman kembali memberikan ancaman ke Israel untuk mendukung rakyat Palestina. Yaman mengaku akan mengerahkan angkatan bersenjatanya untuk menyerang seluruh kapal rezim Zionis. Bahkan Yaman bersumpah akan menyasar tempat-tempat yang tidak terduga. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat militer Yaman pada Sabtu 18 November. Pasalnya, Yaman akan menjadikan seluruh kapal rezim Zionis sebagai sasaran serangan. Bahkan menurutnya pasukan Yaman mampu menyerang kapal Israel di Laut Merah ataupun di tempat-tempat yang tidak terduga. Secara terpisah, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari dan juga Jubir Ansarullah, Muhammad Abdul Salam juga memberikan pernyataannya. Mereka menegaskan apabila serangan Israel ke Gaza tidak berhenti, maka serangan Yaman ke Israel juga akan berlanjut. Diketahui Yaman telah beberapa kali meluncurkan serangan ke posisi Israel sejak dimulainya serangan militer rezim Zionis ke jalur Gaza, baik serangan drone maupun serangan rudal. Hizbullah semakin intensif meluncurkan serangan ke posisi Israel. Pada Jumat 17 November kemarin, Hizbullah juga memporak-porandakan Israel menggunakan 10 rudal. Akibat serangan tersebut, sebanyak 4 orang dilaporkan terluka. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Pasalnya 10 rudal dari Lebanon telah menghantam Israel pada Jumat 17 November. Hizbullah sendiri juga telah mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan 10 rudal dan mortir di Israel Utara. Sementara menurut keterangan dari Rumah Sakit Rambam di Haifa, 4 orang yang menjadi korban mengalami luka ringan akibat terkena pecahan peluru. Diketahui selain serangan itu, Hizbullah juga menembakkan roket ke perbatasan. Namun serangan tersebut tidak menyebabkan korban jiwa. Sebagai balasan atas serangan tersebut, Israel mengklaim bahwa pasukannya mengerahkan jet tempur dan juga helikopter untuk menggempur situs Hizbullah di Lebanon Selatan. Brigade Al-Quds kembali meluncurkan serangan ke posisi Israel. Dengan memanfaatkan roket Badr 3 buatan Iran, Brigade Al-Quds berupaya meluluhlantakkan Israel. Detik-detik Brigade Al-Quds meluncurkan roket Badr 3 tersebut beredar di Telegram pada Sabtu 18 November. Dalam video tersebut tampak roket Badr 3 yang memiliki ukuran sangat besar ditembakkan dari atas kendaraan. Secara perlahan roket tersebut diarahkan ke atas. Kemudian dalam beberapa saat, roket diluncurkan ke arah Israel dengan mengeluarkan kobaran api besar. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Israel atas serangan tersebut. Belum diketahui pula ada atau tidaknya korban jiwa akibat serangan tersebut. Diketahui roket Badr 3 ini memiliki jangkauan hingga 160 km. Selain itu, roket ini juga memiliki hulu ledak 250 kg. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.